secara online. Gimana kabarnya nih Kak Asni, Kak Nia? Kabar aku baik Aku banget. juga baik Kak. Adik-adik di rumah gimana? Baik juga kan ya? Nih, yang kemarin kita baru saja merayakan kemerdekaan Indonesia. Gimana cara adik-adik untuk merayakannya? Kakak gimana? Seru nggak? Aduh, gimana ya? Sedih, Nggak Kak. seru ya, Kak, Nggak ada ya? lombanya. Nggak ada lombanya. Kita cuma di rumah. Iya, untuk tahun ini walaupun kita merayakannya dalam kondisi yang pandemi, tapi kita harus tetap ingat, kita harus tetap semangat, bersyukur dan selalu bersuka cita. Betul. Berarti sesuai nih Kak sama tema kita hari ini. Apa Kak tema kita, Kak? Apa temanya? Tema kita di hari ini adalah kemerdekaan yang membawaku berani untuk berkarya. Wah, bagus banget temanya ya. Nah, adik-adik, karena kita mau masuk dalam ibadah, adik-adik boleh persiapkan dulu peralatan tulisnya sama Alkitabnya ya. Sebelum mulai ibadah, mari kita bersaat teduh bersama-sama. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan jadikan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip, hidungku dapat bersin, hajim. Tuhan jadikan kita sangat istimewa. Teman-teman dan para kakak layan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah IMPA online ini, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami ungkapkan kepadamu Tuhan. Terima kasih karena kami sudah boleh melaksanakan ibadah online ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati para kakak layan yang telah mengajar dan membimbing kami, dan tim multimedia yang membantu melaksanakan ibadah online ini. Biarlah Tuhan melindungi kami dari permulaan, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Putra Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat ya adik-adik, tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagi, ikutin gaya kakak-kakak ya. Kak Abed, mainkan musiknya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Nah, adik-adik, sebelum baca firman Tuhan, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Setelah itu, kita nyanyi satu buah lagu lagi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saat ini kita mau membaca Alkitab. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Kita mau membaca dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6.
Kakak tunggu ya, adik-adik boleh cari dulu ayatnya. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Jika sudah ketemu, kita mau berdoa dulu sebelum membaca Alkitab. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik, saat ini kami mau membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara pada kami saat ini. Biarlah kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Mari kita baca ya ayatnya, Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Adik-adik tahu apa itu budak? Nah, kalau budak itu pada zaman Israel, mereka adalah seseorang yang bekerja pada orang yang kaya. Biasanya nih mereka bekerja pada orang yang kaya, dan juga tuannya ini, yang orang kaya ini biasanya adalah orang yang jahat atau orang yang galak. Bahkan lebih parahnya, pada saat mereka bekerja di tuannya ini, mereka bahkan tidak digaji atau tidak diberi upah atau tidak diberi uang. Nah, lebih kejamnya lagi, mereka bisa disiksa sama tuannya kalau mereka berbuat salah. Sedih ya adik-adik ya, kalau misalkan budak yang bekerja pada si tuannya tidak dibayar, terus disiksa juga. Nah, sampai akhirnya pada waktu itu Allah membuat peraturan bahwa budak hanya boleh bekerja selama 6 tahun. Dan di tahun yang ke-7, budak ini harus dibebaskan. Kenapa harus dibebaskan? Karena Allah membuat peraturan ini agar orang-orang atau sesama yang memperkerjakan budak bisa mengasihi lebih baik lagi. Jadi tidak semena-mena, tidak disiksa, atau tidak diberi upah. Nah adik-adik, budak ini juga terjadi loh pada zaman bangsa Indonesia sebelum merdeka. Waktu sebelum merdeka, bangsa Indonesia pernah dijajah. Adik-adik masih ingat nggak nih, untuk adik-adik yang kelas tanggung, mungkin di sekolahnya ada pelajaran tentang sejarah, tentang bangsa Indonesia yang disiksa pada zaman penjajahan. Bangsa Indonesia disiksa, mereka tidak dikasih makan, mereka disuruh kerja keras, tidak diberi upah. Sama cerita seperti budak pada zaman bangsa Israel ini juga dirasakan oleh bangsa Indonesia. Waktu itu mereka disuruh buat rel kereta api. Waktu zaman penjajahan, mereka disuruh kerja keras, mereka dipaksa untuk bekerja tanpa berhenti, tanpa istirahat, bahkan tidak dibayar. Nah, kita lihat dulu nih cuplikan video berikut biar kita bisa sama-sama lihat nih seperti apa sih contohnya perbudakan di zaman bangsa Indonesia. Demikian, jika di antara mereka ada yang bekerja dengan lambat atau beristirahat, walaupun hanya sebentar, tidak jarang mereka menerima bentangan, caci maki, pukulan, bahkan tendangan yang mereka alami dari para pengawas dan tentara Jepang pada saat itu.
sehingga banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Namun demikian, bangsa Indonesia tidak pernah patah semangat. Mereka tetap berpengharapan untuk menjadi bangsa yang merdeka. Itulah sebagian kisah pedih dari para pendahulu kita. Nah, adik-adik sudah lihat kan dari video tadi, kita bisa tahu bagaimana sengsaranya orang-orang yang hidup dalam perbudakan di zaman penjajahan dulu. Tapi hal itu hanya terjadi sebelum Indonesia merdeka. Sekarang Indonesia sudah merdeka. Ayo, Kak Eva mau tanya, siapa yang masih ingat kapan Indonesia merdeka? Betul sekali, tanggal 17 Agustus 1945. Adik-adik, kita semua harus bersyukur karena hidup di zaman ini, di zaman dimana negara Indonesia sudah merdeka, karena kita tidak bisa lagi melihat adanya perbudakan seperti di zaman dahulu. Nah, karena kita hidup di zaman ini, kita harus hidup dengan rasa syukur. Bagaimana caranya? Adik-adik, kita harus hidup dengan penuh karya. Bagi adik-adik yang masih sekolah, kita bisa dengan bersekolah yang rajin, yang benar, supaya suatu saat kita bisa mencapai cita-cita kita dan menjadi orang yang berguna untuk nusa dan bangsa. Selain itu, jangan lupa satu hal lagi yang harus adik-adik ingat. Kita harus mengasihi sesama. Terutama untuk adik-adik yang di rumahnya ada pembantu atau yang sering kita sebut asisten rumah tangga, yang biasanya adik-adik suka panggil bibi atau mbak di rumah. Nah, untuk minta tolong ke bibi atau mbak di rumah, adik-adik harus menggunakan kata-kata yang baik, tidak boleh memerintah dengan kasar, karena kita harus ingat bahwa mereka juga adalah sesama manusia kita. Nah, untuk aktivitas kita di hari ini, khusus untuk kelas TK dan kecil, adik-adik diminta untuk menyanyikan lagu yang berhubungan dengan bangsa Indonesia. Bisa lagu daerah, bisa juga lagu-lagu nasional. Jangan lupa untuk videonya dikirimkan ke grup WhatsApp orang tua ya. Nah, untuk kelas tanggung, adik-adik bisa ceritakan nih bagi adik-adik yang kelas tanggung pengalaman selama masa pandemi, apa saja sih yang sudah adik-adik lakukan selama masa pandemi ini. Nah, adik-adik bisa kirimkan juga hasil aktivitasnya ke grup WhatsApp Pelkat PA dan orang tua. Selamat beraktivitas. Adik-adik, kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Engkau tetap menyertai kami, memberikan kepada kami kesehatan, sehingga kami masih tetap bisa beribadah walaupun secara online. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, Indonesia. Engkau menolong Bapak, Engkau menolong Bapak Presiden dengan seluruh stafnya, supaya mereka boleh mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Kami juga berdoa buat gereja-gereja di seluruh muka bumi, supaya di dalam masa pandemi ini gereja-gereja tetap mengabarkan sukacita Tuhan
di seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak Allah. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit. Engkau menjenguk mereka, Engkau menjamah mereka, menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama kami memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat, petugas kesehatan semuanya yang sedang ambil bagian di dalam merawat banyak pasien-pasien korban COVID. Engkau juga akan menyertai mereka, memberi kesehatan dan kekuatan. Bapak, kami berdoa buat adik-adik yang di rumah sementara mereka beribadah secara online. Mereka pun beri kekuatan dan kesehatan supaya mereka tetap semangat meskipun segala kegiatannya dilakukan dengan di rumah. Orang tua mereka juga memberikan kesehatan dan kekuatan, pemikiran yang positif, sehingga semuanya hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Doa kami ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, adik-adik, ibadah online kita hari ini sudah selesai. Minggu depan kita jumpa lagi ya, masih secara online. Jangan lupa untuk tetap giat belajar, tetap jaga kesehatannya, rajin cuci tangan. Dan jangan lupa kalau keluar rumah pakai maskernya ya. Dan tetap semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aku semangat memberitakan keselamatan. Shalom, hai teman-teman. Aku semangat memerintahkan keselamatan. Memerintahkan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Aku semangat Semangat memberitakan memberitakan keselamatan. keselamatan. Mana benderanya? Merdeka. Kathleen, Kathleen, mana benderanya Kathleen? Hai, selamat hari Minggu kakak. Ini punya Kathleen. Semangat
tugas metode. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo kakak layan, ini bendera merah putihku saya bikin sendiri. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu semuanya. Aku semangat memberitakan keselamatan. Layan dan semuanya, ini bendera saya bikin sendiri. Terima kasih kakak layan dan semuanya. Selamat. Hari Minggu, selamat hari Minggu. Aku semangat memberitakan keselamatan. Aku semangat memberitakan keselamatan. Dadah. Selamat siang teman-teman dan kakak layan. Nama saya Ivan. Saya akan semangat untuk memberitakan keselamatan. Terima kasih teman-teman dan kakak layan. Terima kasih. Semangat memberitakan keselamatan. Shalom kakak layan dan teman-teman semua. Saya ingin menyampaikan bahwa besok ada tanggal 17 Agustus, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu saya membuat bendera merah putih dengan menyatakan aku semangat memberitakan keselamatan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman dan kakak layan. Aku semangat memberitakan keselamatan. Bendera hasil karya saya, yaitu bendera merah putih, karena esok adalah hari kemerdekaan bagi negara kita. Saya menyatakan bahwa saya semangat memberitakan keselamatan. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu kakak lain dan teman-teman.